Ya, baik. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu Bapak Ibu dosen beserta kakak-kakak asdos. Berjumpa dengan saya, Arel Hypertentius Masinambo dengan NPM 2506 13234 dari kelas dasar pemrograman E. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil saya dari tugas besar yang saya kerjakan dari beberapa bulan yang lalu, dari 1 bulan yang lalu ya, dari Mei. Dan yang pertama, kita akan membahas laporan. Saya ambil tema pemesanan tiket film. Nah, zaman sekarang ini masih banyak bioskop yang mengharuskan pelanggan beli tiket secara manual. Ujung-ujungnya tidak praktis dan buang waktu. Meskipun dunia sekarang sudah canggih, sudah ada yang bioskop yang bisa beli tiket melalui digital. Nah, dari situlah ide muncul untuk membuat program pemesanan tiket film yang bisa digunakan tanpa antri. Program ini dibuat melalui Python dan diberi nama Goats. Cara kerjanya yaitu cukup sederhana, yaitu kita cukup login, lalu memilih film, dan 4 film kita pilih satu, dan juga kita beli salah satu jenis kursi dari 3 kursi, ya, dan juga masukkan tiket, ya, jumlah tiket yang mau dibeli, dan dapat diketahui diskon yang saya ambil ini yaitu diskon dari tema yang saya ambil ini yaitu 20% yang sudah diterapkan secara otomatis. Program ini unik, cocok untuk siapa aja yang ingin pesan tiket tanpa repot. Pendapatan yang menunjukkan pemasukan dari setiap film yang tayang. Ini jadi alasan kenapa program ini juga berguna, justru unik, ya. Tidak hanya fokus pada customer, tapi fokus juga pada pemilik film. Nah, program ini ada 3 output, yaitu tanggal sebagai keterangan waktu dari proses terjadinya pemesanan. Yang kedua, ada pendapatan terendah, yaitu yang tertinggi, yaitu diambil dari total biaya. Nah, itu total biaya itu hasil perhitungan dari subtotal dikurangi dengan potongan. Nah, untuk potongan ketiga, yaitu terambil dari potongan yang dikalikan subtotal dikalikan diskon. Kenapa demikian? Karena rendah, karena apabila harga, ya, subtotal bertemu dengan diskon, ya, dikalikan, maka akan menghasilkan harga terendah. Dan seluruh output ini ditampilkan sebagai laporan pendapatan menggunakan print untuk mem- untuk mempermudah pemilik film melihat transaksi yang terjadi pada tersebut. Dan ini sudah ditandatangani oleh Kambro. Baik, berikut ini adalah variabel input yang saya gunakan. Itu ada nama, yaitu untuk menyimpan nama pengguna, ya, untuk melakukan pesanan tiket. Yang kedua yaitu kata sandi. Ini bebas, kita pakai angka juga bisa, pakai huruf juga bisa. Kalau film ini
untuk menyimpan pilihan film yang dipilih pengguna. Lalu fasilitas yaitu untuk memilih tempat, untuk menyimpan tempat duduk yang kita inginkan. Dan tiket yaitu menyimpan jumlah tiket yang ingin kita beli. Dan yang terakhir dari input yaitu tanggal untuk mengetahui proses terjadinya pemesanan yang dilakukan dari customer. Ya, baik. Lalu yang kedua ada proses variabel. Di sini diskon yaitu untuk menyimpan diskon yang kita ketahui yaitu 20% yang akan digunakan dalam perhitungan total pembayaran. Yang kedua ada daftar film yaitu untuk menyimpan film-film jadi satu variabel ya. Itu kita menggunakan list. Lalu film dipilih yaitu untuk mengetahui film yang ingin ditonton oleh customer. Nah, yang keempat yaitu ada harga, yaitu untuk menyimpan harga tiket berdasarkan fasilitas yang dipilih pengguna. Yang kelima, subtotal, yaitu untuk menyimpan hasil perkalian harga tiket dengan jumlah tiket yang dibeli melalui perhitungan subtotal sama dengan harga dikali dengan tiket. Lalu, potongan yaitu untuk menyimpan jumlah diskon yang diperoleh pengguna melalui perhitungan potongan sama dengan subtotal dikali dengan diskon. Ya, ini nih, subtotal ini akan menjadi perhitungan ya pendapatan terendah, ya tertinggi, dan potongan akan menjadi hitungan ya pendapatan terendah. Dan total biaya itu untuk menyimpan total biaya yang harus dibayar setelah dikurangi diskon melalui perhitungan total biaya sama dengan subtotal yang dikurangi dengan potongan. Lalu daftar film seperti yang saya bilang tadi itu menyimpan seluruh data film, ya ada harga apa itu ya lengkap lah, ada judul, ada harga, kursi, ada kursi reguler, ada kursi premium, ada kursi VIP. Semua data dari film 1 sampai 4 menyatu dalam satu variabel dengan bentuk list. Baik, ini adalah output variable. Ini sudah saya jelaskan tadi. Pendapatan tertinggi yaitu diambil dari, oh ya maaf ya, ini diambil dari total biaya. Kenapa? Karena pada proses pemrograman ini total biaya adalah nilai terbesar yang dihasilkan dari perhitungan. Sedangkan pada pendapatan terendah ini diambil dari potongan. Karena apabila subtotal, seperti saya bilang tadi, apabila subtotal dikalikan dengan diskon, maka akan menghasilkan nilai yang terendah apabila dikalikan. Lalu yang terakhir dari output yaitu tanggal, yaitu sebagai keterangan ya. Variabel ini disebut output karena ini sebagai ya meskipun nilainya berasal dari input pengguna, tanggal tersebut diolah dimunculkan kembali dalam format laporan yang informatif sehingga pemilik film dapat mengetahui pada tanggal berapa laporan pendapat tersebut tercatat. Baik, berikut ini adalah struktur program yang akan saya gunakan di sini. Baik, looping yaitu berfungsi untuk pemrograman yang terus berjalan melalui while true dan akan menghentikan jalannya program menggunakan break. Lalu pada branching yaitu untuk menentukan film yang dipilih atau ya film yang dipilih serta
fasilitas yang dipilih oleh pengguna dan bisa menampilkan kesalahan apabila customer memilih sesuatu yang tidak sesuai dengan list ya, yang tidak sesuai dengan film yang akan tayang, fasilitas yang akan fasilitas yang ada gitu. Jika tidak sesuai, apabila tidak sesuai, maka film tersebut tidak tersedia. Nah, pada branching ini saya menggunakan program yang paling sering digunakan untuk branching, yaitu if, elif, dan else. Itu branching. Dan yang terakhir, data structure. Pada data structure, yaitu untuk menyimpan data film, harga tiket berdasarkan fasilitas, serta menyimpan data pendapatan tertinggi dan terendah setiap pemilik film. Untuk untuk menyimpan suatu data, yaitu menggunakan break. Sedangkan untuk list, digunakan untuk data-data film menjadi satu, ya. Seperti yang saya bilang di sini, kita menggunakan dictionary untuk menyimpan data ya, judul, harga kursi, ya, fasilitas gitu. Kita satukan dalam satu variabel. Jadi yang kita print yaitu list ya. Jadi nggak perlu kita print berkali-kali gitu. Dan berikut ini adalah lampiran dari flowchart saya, dan ini adalah lampiran deskripsi saya beserta tantangan. Baik, sekarang kita akan beralih ke flowchart. Di sini kita dimulai dari menentukan diskon. Itu pada dictionary kita mengetahui data dari film yang akan tayang ya, judul, harga fasilitas reguler, harga fasilitas VIP, harga fasilitas premium. Nah, itu nanti akan muncul ya sebagai list. Nah, nanti kita akan mengisi nama dan password, lalu memilih daftar film ya. Apabila kita memilih satu film yang kita ingini, maka pemrograman ini akan berfokus pada satu pemilihan film yang kita kendaki. Dan sedangkan apabila kita memilih film yang tidak ada di list, pasti film tidak tersedia. Dan setelah kita memilih satu film, dan di sini kita akan menggunakan input fasilitas ya. Di sini kita akan menginput fasilitas dan menentukan berapa sih tiket yang akan kita beli. Nah, di sini kita memilih film apa sih yang ingin kita fasilitas apa sih yang ingin kita kendaki. Nah, sama seperti daftar film, apabila kita memilih satu pilihan, pasti pemrograman akan berfokus pada kehendak kita sendiri. Dan apabila kita memilih dan apabila pilihan kita tidak sesuai dengan list ya, tidak sesuai dengan variabel di sini, maka fasilitas pasti tidak tersedia. Setelah input fasilitas, kita menentukan jumlah tiket yang ingin kita pesan, yang ingin kita beli. Ya, perhitungan biaya. Lalu nanti akan muncul hasil akhir dari perhitungan. Lalu selesai. Ya, baik. Itu adalah
penjelasan saya terkait laporan serta flowchart saya. Dan berikut ini kita akan melihat hasil dari pemrograman. Saya akan menunjukkan hasilnya, dan ini semua sudah sesuai dengan laporan. Bentar. Saya akan mencarinya. Tunggu sebentar. Saya coba share screen lagi untuk menunjukkan bukti pemrograman saya. Ya, baik. Berikut ini adalah pemrograman dari saya. Sudah ada dictionary, list, looping sudah ada, pemilihan daftar film, pemilihan fasilitas, menentukan jumlah tiket yang ingin kita beli, proses perhitungan, memasukkan tanggal dari terjadinya proses pemesanan, serta ketiga output ini yang kita ketahui tadi yaitu adalah pendapatan dari pemilik film itu sendiri. Ya, misal nih, saya coba menjalankan program tersebut. Misal, saya isi nama saya sendiri, password, bebas, pakai huruf bisa, pakai angka juga bisa. Ini saya isi dengan NPM saya sendiri. Maaf, pencet. Nah, misal saya pilih angka 1 ya, film pertama. Lalu saya pilih VIP, jumlah tiket. Contoh, saya pilih 100. Tanggal terjadinya pemesanan, contoh, yaitu tanggal 21 Mei 2026. Dan berikut ini adalah hasil dari pemrograman saya, ya. Jadi sudah sesuai sudah sesuai laporan. Di sini yang muncul outputnya yaitu fokus pada pemilik film itu sendiri, gitu. Ya, baik. Cukup sekian dari saya. Itu tadi adalah presentasi saya terkait hasil dari tugas besar, dan saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan atau kekeliruan pemrograman, ya, kesalahan dalam presentasi apabila ada, atau kesalahan dalam proses pembuatan tugas besar ini, saya mohon maaf. Dan harapan saya setelah saya mengumpulkan WISE ini, harapan saya yaitu mendapatkan nilai yang terbaik, karena saya sudah mengikuti pembelajaran
Dasar pemrograman ini dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir ini, puji Tuhan, saya bisa mengikutinya dengan lancar, ya. Dan saya berharap saya bisa mendapatkan hasil yang terbaik setelah saya mengumpulkan tugas UAS ini tepat waktu. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu dosen beserta kakak Asdos, dan salam buat kita semua. Terima kasih.